Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kami akan mempersembahkan video presentasi dari kelompok 1 pada mata kuliah Ekonomika Kependudukan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomika Kependudukan dengan dosen pengampu Ibu Hastuti Mustaqim, SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan materi pengaruh kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan upaya penanggulangannya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri Rahmadana, Rizka Syam, Nur Syahira, Hijratul Kausar, dan Andi Rizky Maulida Agus. Pengaruh kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan isu serius yang dapat menghambat perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi selain menjadi pendorong kesejahteraan, sekaligus juga memunculkan tantangan baru. Dalam realisasi ini, kriminalitas bukan hanya sekedar tindakan pelanggaran hukum, juga dapat menjadi pemicu yang mampu mengguncang fondasi ekonomi suatu wilayah. Dalam era globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi sebuah negara tak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika sosial, antara lain tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Ketiga faktor ini tidak hanya saling terkait, tetapi juga memegang peran penting dalam membentuk fondasi dan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai definisi kriminalitas. Kriminalitas merupakan pengertian dari sebuah perilaku yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tiap individu atau sekelompok masyarakat. Nah, menurut definisi kriminalitas menurut para ahli, yang dimana Dr. J.E. Sahetepi dan B. Marjono Reksodipuro mengatakan bahwa kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Adapun jenis-jenis kriminalitas, yang pertama itu kriminalitas konvensional, di mana kriminalitas konvensional itu merupakan tindakan kriminal yang telah ada dalam masyarakat sejak lama. Hal ini dimaksudkan seperti tindakan pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Jenis yang kedua yaitu transnasional, merupakan aktivitas kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara yang bertindak. Hal ini dimaksudkan sebagai adanya perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Dan yang ketiga, kriminalitas siber. Kriminalitas siber sendiri ini, hal ini merupakan aktivitas ataupun tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya. Contoh dari aktivitas ini adalah hacking, penipuan online, dan pencurian data pribadi. Dan yang terakhir yaitu kriminalitas ekonomi, di mana di sini dijelaskan bahwa merupakan kejahatan atau tindakan kriminal yang berada di sektor ekonomi. Contoh dari tindakan tidak terpuji ini ialah korupsi, penipuan keuangan, dan manipulasi pasar. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kedua yaitu definisi pertumbuhan ekonomi dan penjelasan tentang indikator pertumbuhan ekonomi, GDP, investasi, dan lapangan kerja. Yang pertama, definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Secara umum, teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini yang dicetus oleh para ahli ekonomi klasik, antara lain ada Adam Smith dan David Ricardo. Indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi tiga, yaitu produk domestik bruto (PDB). PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ini adalah indikator utama pertumbuhan ekonomi dan dapat diukur dalam PDB real
mengabaikan inflasi, dan nominal, mengikut sertakan inflasi. Yang kedua, pertumbuhan kesempatan kerja atau lapangan kerja. Pertumbuhan kesempatan kerja, masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir adalah investasi. Investasi dalam infrastruktur, perusahaan, dan proyek-proyek produktif lainnya dapat menjadi indikator penting pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap tindakan kriminalitas. Menurut Sylvia dan Iksan 2021, adanya keterkaitan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan dengan kriminalitas sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kriminalitas, di mana dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka dapat menyebabkan kriminalitas meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Sadono 2011. Teori Solow membuktikan bagaimana tingkat tabungan investasi, pertumbuhan populasi, serta kemajuan teknologi dapat mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kriminalitas tidak selalu bersifat langsung atau kasual. Terdapat banyak faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kriminalitas, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yakni cara menanggulangi tingkat kriminalitas. Jadi, untuk mengurangi tingkat kriminalitas dapat dipetakan dan dianalisis secara mikroekonomi terhadap faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Mikroekonomi membahas kriminalitas dan pencegahannya melalui teori produksi kriminalitas yang dikembangkan dari teori produksi. Teori produksi kriminalitas mengibaratkan pelaku kriminalitas sebagai produsen yang memaksimalkan produksi. Jumlah produksi kriminalitas tergantung dari penggunaan barang modal dan tenaga yang menjadi faktor produksi kriminalitas. Jika barang modal kriminalitas tetap, maka kriminalitas dilakukan dengan memaksimalkan jumlah tenaga kriminalitas. Jumlah tenaga kriminalitas terus ditambah selama produk marginal dari tenaga dapat meningkatkan produk rata-rata kriminalitas. Jumlah tenaga kerja tidak ditambah ketika produk rata-rata kriminalitas menurun dan sudah tidak ada tambahan produk marginal kriminalitas dari tambahan tenaga kriminalitas itu sendiri. Teori produksi kriminalitas bermanfaat menjelaskan dua cara mencegah kriminalitas. Yang pertama, pengurangan sumber daya kriminalitas. Hal ini berlandaskan asumsi adanya faktor produksi sebagai sumber daya kriminalitas. Jika sumber daya kriminalitas dapat dikurangi, maka hasil produksi kriminalitas sedikit. Selanjutnya, jika hasil produksi kriminalitas sedikit, maka kriminalitas tidak menarik dan tidak dilakukan. Yang kedua adalah peningkatan biaya kriminalitas. Hal ini berlandaskan asumsi bahwa sumber daya kriminalitas tidak dapat dikurangi. Jika sumber daya kriminalitas tetap, maka kriminalitas dapat ditekan melalui peningkatan biaya kriminalitas. Biaya kriminalitas yang mahal menyebabkan kriminalitas tidak dilakukan sebab manfaat kriminalitas tidak sebanding dengan biaya kriminalitas yang harus ditanggung. Adapun faktor ekonomi yang dibahas sebelumnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas terdiri atas faktor ekonomi positif dan faktor ekonomi negatif. Faktor ekonomi positif di sini menjadi insentif kriminalitas berkurang. Sebagai contoh, faktor ekonomi positif adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk faktor ekonomi negatif menjadi insentif kriminalitas berkurang hanya jika faktor ekonomi negatif tersebut diantisipasi. Contoh faktor ekonomi negatif yang diantisipasi adalah tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Sekian dari saya.
tadi presentasi dari teman kelompok saya dalam memahami dampak kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah penanggulangannya. Seperti yang telah kita ketahui, kriminalitas bukan hanya masalah keamanan, melainkan fondasi yang dapat mengguncang struktur ekonomi suatu bangsa. Namun, di balik tantangan tersebut, kita temukan peluang untuk perubahan positif. Dengan bersatunya kekuatan masyarakat, kebijakan yang cerdas, dan inovasi dalam penegakan hukum, kita dapat merintis jalan menuju masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi langkah-langkah konkret. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang adil dan ekonomi yang kuat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.